Belum lagi Toyota Kijang, Innova, Zenith, Hybrid, TSS, Modelista. udah ada yang ngalahin Pajero Sport sekarang. Udah. Tulisnya kasihan itu. Yang Kamna 360 nggak ada. 800 juta nggak ada 360. Itu emang enaknya mungkin dipakai di perkotaan, ngisi bensinnya sekali sebulan loh katanya. Kembali lagi, komparasi lagi. Mau lanjut lagi. Ya. Pabrikan Cina emang nggak ada habisnya buat ngasih kejutan mulu ya. Iya. Iya coy. Mobil listrik iya. Sekarang keluar PHEV yang ini dia. Iya, yang range-nya jauh banget. Rasanya jauh banget. 1.300 kilo ya. 1.300 kilo dan efisiensinya juga mantap. Dan harganya mantep juga. Iya. Iya, jadi sebenarnya untuk harga kita belum tahu. Ini masih proses perkenalan Iya. dan udah bisa booking. Tapi harganya kita belum tahu. Tapi kita coba tebak-tebakan harga dulu lah. Waktu diperkenalkan tuh estimasinya dia 499 sampai 599. Varian bawah dan varian atasnya. Enggak, gua yakin Turunin gua lagi. bergambar sama Cherry Tiggo 8 CHS ya. Iya. CSH. itu 499. Harga promo. Harga Harga promo. normalnya aja deh 500-an kecil lah. Mungkin. Nah, feeling gua ini sedikit di atas itu. Iya, Bisa 450, Ngeri ya harganya. Ya? 550. bisa 450. Oh, Kok 550? iya mungkin. Varian bawahnya mungkin 450 bisa lah. Bisa. Iya. Yang Feeling non, gua sih yang non segitu. PHEV ya. Iya. Wah ini agak menyulitkan kita sekarang untuk bilang kalau hybrid tuh dulu Jepang rajanya. Iya. Ini Cina keluar dengan PHEV-nya yang Jadi gokil. yakin ya bisa dicas ya. Ngeri. Dan kenapa kita bawa kedua mobil ini? Pertama CR-V kita bawa, ini udah pasti sama-sama hybrid ya, Ya. tapi dia hybrid yang nggak perlu Paralel. dicas, Ya. dicas sendiri gitu. Betul. Dan ini dimensinya masih mirip-mirip. Betul. Ini sebenarnya masuk ke medium SUV. Iya. Kalau Tapi di kelasnya. agak dilihat compact juga, dari dimensi pun sebenarnya mobilnya Sama-sama agak- 5 seater. Sama-sama ya. sama-sama Five mirip seater. juga kan. Yang jadi problem tuh sebenarnya harganya aja. Kalau Honda tuh sekarang nih Honda CR-V hybrid varian tertinggi ini RS itu 825.800.000 Itu mahal. on the road Jakarta. Gokil, harganya mahal banget. Ya udahlah, terus kenapa kita bawa Zenix? Zenix. Zenix sudah pasti hybrid paling laku untuk saat ini. Wih, laku banget Iya ini. kan? Ya. Jelas. Dan ditambah lagi harganya, ya kita bisa bilang walaupun agak selisihnya 100-an lebih ya, Ya. agak mendekati itulah. Iya. Makanya Ya, coba betul. kita compare sama Zenix juga. Untuk Zenix ini tipenya tipe Q, TSS, Modelista itu harganya sekitar 620-an. Ada yang premium color ataupun yang non premium color. Jadi yang color paling tuh mahal nambah. itu premium color 628. Ya udah, makanya tanpa basa-basi kita coba adu kedua mobil ini sama satu mobil ya. Kita lihat Masih lah. lebih gokil. Bisakah nih hybrid PHEV Cina ini? Kelihatannya sih ngeri ya. Kita Iya. lihat aja nanti lah. Makanya kita coba aja. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, mobil pertama Jayco J7. Ini kita ini plug-in hybrid, jadi kita menggunakan mode HEV aja hybridnya. Drive mode di normal, Itu jadi mode normalnya apa? normal. Tapi energinya kita pakai di smart, normalnya itu di smart. Oh. Jadi dia tuh ya ngatur sendiri kapan hidupin mesin, kapan hidup pakai Listrik gitu ya, full listrik atau kombinasi ya. Ya. Canggih banget nih. AC paling dingin, fan speed 1. Dan ini plug-in hybrid ya. Yes. Beda ya, plug-in hybrid tuh bisa di-charge mandiri ya. Iya. Casarnya kayak gimana sih? DC. Bisa. Bisa Bukan fast charging CCS dong. 2. DC CS2. Oh. Bisa fast charging dong. Dan itu bisa fast charging, tapi max speednya 40 kW. Ya, cukup lah. Tapi baterainya cuma 18,3 kW. Wih, gede Jadi dong. 40 kW itu cepat banget loh buat ngecasnya. Iya, kencang banget itu. Mohon maaf sebelumnya ya, kalau batuk-batuk memang lagi kurang bagus kondisi Keuangan. Belum kondisi keuangan. keuangan dan body. Tanggal 20 nih sekarang dikit lagi. Oke.
Kondisinya seperti biasa nih ya. Ya. Ini posisi mesin mati ya dan Ya. motor listrik. Dan tadi emang nyala. Ada diagram. Enggak, mati terus. Mati terus ya. Iya. Oke. Oke, Ready? ready? 3, 2, 1. Mesinnya hidup, dorong bareng motor listrik. Waktunya 12,6 pasti. Jadi once dia dapat apa injekan pedal gas yang lebih banyak, dia mesinnya hidup buat bantu ya. Iya. Itu sih enaknya kalau smart sih, dia akan nentuin sendiri lah. Bener. Oke, mobil kedua Toyota Innova Zenix tipe Q ya. Dan ini sistemnya hybridnya paralel. Iya. Di tipe Q itu nggak ada yang bensin biasa ya? Nggak ada yang bensin. Hanya hybrid aja ya? Ini hybrid. Tapi hybridnya paralel, tapi ini tidak perlu dicas ya. Karena dia ya Baterai hybrid ya, baterai kecil ya. Kecil ya, beda. Kalau di Jayco kan lebih superior karena baterainya gede. Makanya bisa Ini kita cuma cas. 1,8 kilowatt setingkat gua. Kecil banget. Kalau di drive mode kita masukin ke normal. Wih, langsung nih. Masa ngegereng ya? Drive mode ke normal, dan kalau di EV-nya apa hybrid Toyota itu pasti mesin selalu ngedorong ya kalau kita butuh tenaga. Iya. Ya. Jadi motor listriknya itu cuma buat di RPM rendah ya, atau tenaga dalam kota lah. Ya, buat tol-tol dikit lah. Iya. Oh, waktu. Lumayan ngedorong. Oke, Nah, namanya juga Toyota. mesinnya masih hidup, ngecas baterainya padahal 3 bar ya. Ya. Oke, waktu udah ready? Oke, siap. Masih pendingin fan speed 1. Siap, 3, 2, 1, go. Mobil speed tadi ya. Detik pas. Tadi 12,6. Karena wheel spin sih ya tadi ya. Iya. Kalau ini dia powernya ya cukupnya doang ya. Aja. Secukupnya aja. Jadi nggak ada wheel spin. Tapi sebenarnya ini ada advantage. Kenapa? Karena mesinnya lagi posisi hidup ngecas baterai. Kalau kemarin kita pernah ngetes Zenix yang sempat ada delay-nya dikit. Ya itu karena Karena listrik. masih mode EV dan tenaga yang nggak kuat, baru mesin bensinnya nyala gitu. Iya. Kalau ini kita dapat kesempatan mesinnya pas hidup. Ya berarti untuk komparasi ini masih Jayco ya. Iya, masih Jayco. Oke, sekarang saatnya CR-V Hybrid ya. Yes. Yang HEV RS Hybrid. Ini, kita tadi lupa sebut transmisi ya. Untuk yang Jayco J7 dia menggunakan transmisi DHT ya, dedicated hybrid. Iya. Transmission. Si Zenix CVT, ECVT. Dan ini juga kan? Ini ECVT Ini juga kan? ECVT juga. Tapi Toyota tuh agak unik ya bentukannya ya Mas ya. Dia ada pada Iya. tadi kita. Dia pakai tadi. Kalau di Nggak Lexus pakai- namanya Lexus Trans Axle Transmission. nggak pakai bel sama sekali ternyata. Iya, ternyata gitu ya. Dan untuk CR-V ini dia juga paralel ya hybrid sistemnya. Ya. Jadi mesinnya kerjasama Bekerja dengan baterainya. bersamaan bergantian. Ini juga bisa dengar nih mesinnya. Oke. Siap. Asik. Oke. Alright. Ya. Ready? Ready. Drive mode drive mode mana? Normal. Oke. 3, 2, 1, go. Mesinnya langsung hidup ya. VTEC gitu. Hasilnya 12,7. Tipis sih. Iya. Jayco berapa? 12,6. Ya. Apa? Ya udahlah. Nungguin. Ya berarti kalau dari ketiga ini memang Jayco itu lebih
Besar turbonya cuy. Ya oke sih. J7 iya. Tenaga listriknya jauh lebih besar. Gitu. Ya sebenarnya si motor listrik apa? Dia tuh bekerjanya di bawah dan biasanya karena dia torsinya sama tenaganya biasanya lebih gede dari motor bensinnya, dia akan dominan tuh. Iya. Makanya torsi bawahnya dipakainya motor listrik semua kan. Bedanya kalau misalkan kedua mobil ini nih, Innova sama Zenix sama CR-V ini, dia itu menggunakan mesin dan listriknya itu motor listriknya cuma bantu dorong dikit. Ya. Sedangkan kalau misalkan kita di Deku itu motor listriknya dibantu dengan mesin. Iya. Bedanya di sana. Saatnya drag race. Ya, kita sebutin dulu spek mobil masing-masing, tapi gua ngelihat itu ada pegas ya dua-duanya ya. Ini masih dong. Ini normal buat mobil China. Seri Tigo Cross aja udah begini. Iya. Ya kan? Nah, kalau Oh ini buat wajib mobil lah, Jepang 800 itu yang juta. CR-V, Accord, Civic itu udah Ya 800 juta wajib lah ada Iya, gasnya. Ya. Cuman emang salah satu strategi China tuh emang harus kayak gitu. Dia harus menawarkan value yang bagus, makanya biar harganya bagus, Iya. fasilitasnya bagus. Nah, itu ya. Persaingannya makin bagus kan. Oke. Oke lah, kita sebutin data spek mobil masing-masing. Gua dulu ya. ya. Dari Zenix, kita nyontek aja dibanding salah datanya. Editor kita repot ngeditnya. Jadi untuk mesinnya ini 2000 cc, transmisi CVT, yang motor listriknya nempel ya masih CVT ya. Terus untuk tenaga mesinnya itu 152 HP dan torsi mesinnya itu 187 Nm. Transmisi. Ya, 152 mah gede juga itu Lumayan kan. gede. Lumayan dia. Gede. Terus untuk elektrik motornya 113 HP dan untuk torsinya itu 205 Nm. Nah, kalau Toyota ini nggak bisa Combine, nggak gitu. combine kayak lu Nggak jumlahin ditambah gitu enggak. Karena dia kerjanya ganti-gantian atau Iya. berbarengan. Berbarengan pun nggak 100% dari power motor atau mesin. Oke, untuk Honda CR-V hybrid ini dia 2000 cc, nggak pakai turbo. Jadi dia hybridnya emang nggak pakai turbo, pakai transmisinya eCVT juga. Tenaga mesinnya itu 207 horsepower. Gede. Mesin doang. Mesin doang. Elektriknya 152 kW. Engine-nya 181 Nm torsinya. Torsi elektrik motornya 335 Nm. Gede sih tapi ya. Jadi dia biasanya tuh kalau kerja di putaran atas, yang pasti kerja putaran atas itu si mesin bensinnya. Makanya dia 207 horsepower kan. Kalau yang itu bantu Dia overcome. ngedorong Iya. ya motor listrik. Torsinya ngebantu di bawah. Iya, Makanya dia kalau ditulis di spec sheet itu di spesifikasi 207 335 karena emang gitu kan. Jadi nutupin yang paling kecilnya gitu. Kapasitas baterai? Kapasitas baterai kita lihat. Oh ini kalau untuk Zenix dulu ya, kapasitas baterainya cuma 1,3 kW. 1,33. Dan Toyota cuma bisa jalan dengan full EV cuma 1 km ya. Iya. Ada yang ngetes kemarin 1,5 km. Iya, tergantung lo ngegas juga. Kalau kita agak lebih dalam dikit langsung nyala. Dia kan iya. ada mode Iya, Eco-nya. bener. Eco-nya itu kan ada 2 garis tuh. Kalau Eco atas itu mesinnya nyala, kalau Eco bawah Tapi dengan kondisi baterai full ya. full ya. Cuma 1 km. Emang ya. Ini satu kW loh itu. 1,3 kW. Ini kapasitas baterainya 1,06 kW. Lebih kecil ya. Iya, Makanya power mesinnya dibikin ini lebih gede. Lebih gede. Nah, Oke. Sekarang untuk Jayco J7. Mesinnya itu 1500 cc turbo dengan tenaga 140 horsepower dan torsi 215 Nm. Itu ya agak kecil ya tenaganya. Mesin. Buat 1.5 Mesin. turbo ya. Dan motor listriknya itu 201 horsepower dan torsi 310 Nm. Oh, iya. Dengan kapasitas baterai 18,3 kWh yang bisa dicas dengan DC fast charging 40 kW atau dari mobilnya. Mobilnya bisa ngecas langsung. Bisa. Jadi Bisa perlu berhenti, ini bisa ya. dibilang mesinnya itu 3 in 1. Paralel bisa, Seri dan bisa, seri bisa. Dan ya plug-in Elektrik hybrid. doang bisa. Atau enggak jalan iya full elektrik doang Iya. bisa ya? Ya PHEV. Jalan full elektriknya berapa jauh? Full electric range-nya 100 km. Wah, ngeri. Semalam sih gue ngecas ya, hampir full, dapat 94% pas 100 km. Berarti motor Dan ini listriknya masih yang jalan gede. EV range ya. Karena Oh. dia sistemnya itu kalau misalkan baterainya di atas 80%, dia akan full EV. Full EV terus. Sampai benar-benar Sampai habis sampai di bawah 80, baru di ganti-gantian. bawah 80% itu kalau kita butuh tenaga lebih, mesinnya ikut campur. Nah, tapi kalau misalkan baterai udah sisa 25% atau 22%,
baru dia kerja sebagai hybrid paralel ganti-gantian. Atau bisa kita ganti ke series untuk ngecas baterainya aja dan kita pakai mesin. Iya. Ya udahlah, tanpa basa-basi lagi langsung kita buktikan drag race-nya ya. Tuh, oke, kita akan mulai sebentar lagi. Pastikan mobil dalam kondisi mode sport, traction control-nya mati, AC dimatiin ya. AC matiin dulu. Oke. AC off, traction control udah off. Mode paling kencang ya, mode sport. Ya, ready? Oke. 3, 2, 1, go. Set. Oh, Sharpie. Jayco nomor 1, kedua CR-V, ketiga Zenix. Nomor 1 Jayco ngejar di ujung. Yakin lo? Iya. Siapa nomor 1, Mas? Jayco ngejar di ujung, dia nyalip pas banget di ujung, gila kenceng Emang banget. di ujung ya nyalipnya ya? Ya udahlah guys, seperti itu hasilnya. Memang pas start, Pak Jayco menang tuh infonya. Dari videografer udah ngeliat Jayco menang. Jadi memang untuk Jayco awalnya agak delay dulu ya. Iya, kayaknya itu Jayco delaynya tuh karena gue nahan rem sambil gas. Mungkin mobil ini kayak EV, harus langsung ditancap aja di gas. Mungkin ya. Iya. Kalau CR-V emang awalnya enak banget sih ya. Oke lah gitu hasilnya untuk 201 meter. Jayco nomor 1, 2 CR-V, ketiga Zenix. Dan untuk data 0 sampai 100 km/jam bisa dilihat sendiri di layar. Gitu hasilnya. Dan bagaimana untuk konsumsi BBM-nya? Ini hasilnya. Oke, kita akan tes kenyamanan dengan bantingan suspensi seperti ini. Pertama kita di Jayco ya. Ya, di Jayco kecepatan 60, nanti kita nurunin jembatan, kan ada sambungannya tuh antara jembatan sama aspal. Nah, itu berasa tuh seperti apa ayunannya ya. Dan kita sedikit kasih nilai ya. Oke, dari jembatan 60. Suara apa sih itu? Oh. Oke, kita mulai. Ya, 21 dan 60. Enak ya, tapi Gantingannya enak loh. dia nggak mantul-mantul ya. Mantul, ya. Nah, ini posisinya kalau ibaratnya tengah gitu ya, dia agak arah keras ke sedikit. keras sedikit Iya. ya. Di tengah agak keras sedikit. Tapi nggak keras-keras banget gitu. Jadi ini Iya. nggak kayak mobil China lainnya yang lembek Empuk, di belakang ya, lembek kan. gitu. Ini enggak. Ini enak banget. Kayak terakhir apa kita coba ya? Jili ya? Jili, Jili lembek tuh kan gokil belakangnya. sih, sampai dia nge-swingnya dua kali, dua apa iya. 3 kali gitu. Kalau ini dia sekali aja, terus ada reboundnya gitu, bagus. Oke, sekarang kita coba ke mobil lainnya. Mobil kedua, langsung aja kita set di 60 km/jam. Ya, ini Innova Zenix ya. Ya. Tapi membedakan nih joknya duduk ya, kayak dan empuk joknya. Oke, 60. Oke, masuk 60.
Enak juga sih. Enak. Tapi ini sedikit lebih empuk. Iya. Bantingannya yes. Iya kan? Tapi kalau kena agak sambungan agak kasar. Iya, tadi dah gitu. Iya. Dia reboundnya agak kurang bagus. Kalau tadi reboundnya bagus, jadi kayak shocknya itu kompresi, terus pas keluarnya itu lama gitu loh, kayak pelan gitu. Kalau ini enggak, tapi lebih empuk. Lebih empuk, tapi ya masih kepental lah jatuhnya gitu. Ya sejauh ini menurut gue yang paling proper ya Jeko untuk saat ini. Nah sekarang kita cobain CR-V. Mobil terakhir Honda CR-V Hybrid, kecepatan udah 60 sekarang di set. Kita coba aja. Oke. Oh, tapi ngayunnya dua kali ya. Tapi gimana ya? Tapi sambungan enak nggak? Iya, nggak kayak Zenith tadi ya. Tapi Dia- agak ngayun sih 2 kali dia. Dia cenderung keras nih bumnya nih. Ya. Bumnya cenderung keras, tapi reboundnya kayaknya lambat gitu, Vic. Iya, kompresinya keras gitu ya Mas ya. Ah. Tapi kayak reboundnya udah kepental duluan karena kompresinya itu ya. Iya. Ya gitu sih. Ini hitungannya Kedua lah. Kedua terbaik. iya. Jeko, CR-V. Nah, kembali lagi ya. Ya, Kalau kita sebenarnya. mau ngomong mau cari kenyamanan, gue lebih enak di Jeko atau Zenith. Iya. Ya kan? Nah, kalau buat sporty ini cuy. Enak. Iya. Kayak ya enak aja sih rasanya ya. Tadi lu cobain belok gitu kan, kayak kita nggak ngebuang gitu loh, nggak kayak gitu Iya, bareng iya. gitu ya. Enak. Ya gitu sih. Kalau memang untuk kenyamanan ya. Ya ini sebenarnya 11-12 ya mah beda Ya, nggak tipis. terlalu jauh sih. Iya. Masih mirip-mirip. Iya, jadi ketiga mobil ini mirip-mirip tapi kalau menurut gue ya J7 itu lebih pas aja balance. Iya. Nah, kalau Zenith itu lebih Empuk dia. reboundnya lebih agak mental ya. Nah, kalau ini kompresinya agak kurang. Tapi gitu, susah sih jelasinnya. Oh ya, bantingan balik lagi ke selera orang. Iya, selera sih. Ada yang suka keras, ada yang suka empuk, kayak kan? Benar. Ya, Gitu sih. berdasarkan yang kita coba, Paling balance ya. paling balance si J7. Ini masih agak keras nih, konturnya Iya. agak rrrk berasa. Oke. Saatnya bahas desain. Ya, kita dibikin polling seperti ini hasilnya. Bagaimana tanggapan kita bertiga? Pertama kita dari Jeko dulu yang paling baru. Ini Jeko ini dia ternyata joint venture kan sama JLR, Jaguar Land Rover. yes. Bahkan Ya kan? JLR itu bikin pabrik di Cina. Betul, yang punya Cherry. Yang punya Iya. Cherry itu. Betul. Dan engineer sama Desainernya. desainer dibajak sama Cherry. Masuk ke Cherry Group. Dan Dan dibuatlah bikin mobil Jeko, ini. Iya. Jadi bisa dibilang mobil ini kan 2022 ya sebenarnya ya. Pertama kali ada lah anggapannya mobil pertama Jeko gitu. Nah, inspirasinya sebenarnya dari Range Rover Evoque Ya. yang dari tahun 15-an kalau nggak salah udah. 2015. 2019. Evoque. 19, Iya. 19 Coba kalau nggak salah. kita cek Google dulu ya. Iya benar 2015. 15 ya? Evoque kan, Ah, Evoque kan. Evoque. Iya. Gitu makanya kalau kita lihat mobil ini ya sekilas kayak Range Rover Evoque. Iya. Bener. Iya, siluet. Kotak-kotak. Lainnya, siluetnya, sampingnya Ya. Evoque. Dan ukurannya juga sizingnya ya. Sizingnya iya, sizingnya mirip banget Evoque. Ya tapi Sizingnya gitu mirip. sih, gokil sih bentukannya. Kalau Ya, lu kotak-kotak gitu ini kan bentukannya. subjektif ya, ini kan subjektif kita nggak apa-apa. Kalau lu Iya. paling suka di mana posisi ini? Depan, Belakang. Belakang. Ha-ha. Gue suka sampingnya. Gua belakang. Ya kalau depan kita boleh pilih gua CR-V. Ya kalau muka buat Buka CR-V Suka lebih CR-V, garang iya. aja gitu. Tapi ini kan memang kesannya mewah gitu ya. Tapi ini juga grill yang kayak Dengan gini grill juga yang lurus. bagus, gede, gagah Iya. gitu kan, lebar mobilnya. Nah kalau Zenith udah pasti desain main aman. Iya. Udah pasti makanya semua orang beli. Iya. Karena semua orang Makanya gampang kalau nerima. untuk desain Zenith ini nggak ganteng banget, nggak jelek juga. Jadi Iya. ya udah pas-pas aja gitu. Tapi ya enak dari semua sisi. Oke, kita lihat. lihat. Nah kalau untuk interior gue udah pasti Jeko ya. Ya. Interiornya bagus J7. ya. Bagus sih, Interiornya gokil. Dan jarang-jarang ada mobil yang layarnya panjang, keren gitu loh. Gue Iya. dari Tesla zaman dulu aja, apaan sih layarnya gitu. Ini malah jadi cakep ini gitu. jadi pas, kayak gitu. gini. Karena dia walaupun memanjang tapi agak lebar dan kisi AC-nya tuh pas gitu loh Pas, naruhnya, iya. nggak terlalu jauh. Iya, iya. Gitu. Emang Tesla tuh ini ya, dia. Iya, Vertikal dia. Tesla yang pertama model S. Pertama-tama ya. Kan dia masih memanjang ke bawah gitu, tapi
kisi AC-nya jauh, Iya. ya gitulah bentukannya agak kosong aja jadinya. Nah, kedua gua suka CR-V untuk interior. Iya. Sama. Ketiga ini, kalau ini terlalu konvensional ya. Ya Iyalah. maksudnya ya normal Ya aja. karena kita biasa sering aja. lihat juga. Iya, kalau ini kan gua suka kisi AC-nya tidak terlihat, ada Iya. grillnya. Satu kritikan mungkin ya kalau boleh ngeritik nih, peleknya bakal lebih cakep lagi kalau nggak aero gitu. Ih, kalau gua Enggak, aero gue malah. suka banget malah velg ini ya. Gue kurang Kalau terlalu suka. Mungkin kalau dilihat langsung, tapi lu lihat sambil jalan, cakep. Iya, cakep Cakep ya? Mas. Cakep banget. Gue kayak lebih Ya suka itu kalau dia selera masing-masing ya. ya. Kalau pengen diganti yang lebih sporty, tapi menurut gue ini juga bisa menghemat konsumsi listrik ataupun listrik, bahan ya. bakar. Oh iya, kan? pasti. Karena Betul. minim drag. Betul, di betul. bagian sana. Saatnya bahas fitur dan akomodasi. Ya, ini kita sudah duduk di Zeniq Q Hybrid TSS Modelista. Modelista. Panjang ya. Iya. Belum lagi ternyata Kijang Innova Zeniq Hybrid, Hybrid TSS Modelista. udah ada yang ngalahin Pajero Sport sekarang. Udah. Nulisnya kasihan itu. Iya. Oke lah, apa aja fitur-fiturnya? Ini mobil Masih ini ada udah pasti TSS. ada ya TSS. Ya. TSS-nya hitungannya lengkap juga sih. Ya, dia ada adaptive following kan. cruise, apa lane tracing namanya kalau di sini kan. Ada blind spot monitor juga, ada lane apa? Car leading departure Ya, warning. terus Blind ada spot. rear cross traffic alert, Ya. ada dashcam, Ya. Ini mirrornya auto dimming. Ada kan? auto high Auto beam. Auto dimming mirror ya? ya auto high beam ada juga. Oke lah hitungannya. Lumayan. Ada RSE, Research Entertainment. Iya. Dan Iya. ternyata di tipe Q itu juga lu bisa milih sekarang mau pakai gini atau enggak. Oh, Jok kulit sintetis tapi mungkin Tengahnya. campur kali ya. Campur, Yang perforated campur, ini kayaknya dia kulit. kulit beneran, Kulit. yang kena ke kulit lah. Apalagi ya? Apple CarPlay, Android Auto, AC single zone, Oh, ini single ya? Oh Single. iya, single. gitu. AC Kan single single zone. zone belakang cuma kipas doang. Iya kipas, ada ambient light walaupun cuman bisa di Ada reduksi ini doang dia, ya, nggak bisa ganti. Meja kecil. Ya, ini meja di Kamera sini. 360 ada? Ada, Ada. cukup bagus, tapi nggak bagus banget. Ya. Cukup lengkap lah. Apalagi ya? Oh iya, colokan USB port. Sini ada Nih, USB-C. Type-C. USB-C 2 di depan. Iya. Electric parking brake, auto hold, ada drive mode juga, ada 3, eco, normal, Ya. sport. Kayaknya Ada juga EV mode yang hampir nggak guna tombolnya ya. Iya. Karena selalu tulisannya tuh, EV mode Powernya nggak unavailable. cukup gitu. Karena baterainya nggak cukup harus biarin ngecharge lama dulu kali. Iya, sampai Iya. penuh banget baru bisa. dan jarang penuh. Kecuali Iya. kita turunan terus gitu. Emang karakternya Toyota kayak gitu sih. Iya. Dia naruhnya di tengah-tengah. Dia biar awet baterainya. Iya. Iya, betul. Apalagi ya? Itu pintu bagasi Bisa dengan, elektrik. bisa dengan voice command Iya, juga. dengan voice Voice command. command. Tapi yang kurangnya di mobil ini, yang jok elektrik itu cuma di baris kedua. Itu Iya. cuma buat sandarannya doang Cuma sama sandaran request. kaki doang. Yang ini mah nggak elektrik. Enggak, ini manual. manual. Oh iya coy. Manual semua. Slidingnya tapi ini masih tarik gitu. Emang praktis yang tarik sih menurut Iya. gua kalau untuk sliding. Kelamaan loh. Iya kelamaan kalau elektrik. Itu sih captain seat, Iya. sunroof. Panoramic sunroof. Panet seat nggak sih tuh kan ada ini apa? Sandarannya nih. Iyalah kayaknya dengan leg rest. Ya memang sih kalau mobil ini fiturnya oke, tapi pas kita masuk tidak Sederhana. terasa mewah gitu. Sederhana Cukup aja. gitu, Cukup. tapi bukan yang mewah gitu loh. Sederhana aja gitu emang dia. Iya, Sesuai ya, fungsinya. simpel aja gitu ya, Iya. Toyota. Timbul dikasih luxury sedikit lah, Iya. dimanjain penumpang belakang gitu. Iya, betul. Dan bagaimana untuk akomodasinya? Wah jelas lah ini nggak usah tanya lagi. Iya, sudah pasti dari ketiga mobil ini bisa 7 penumpang. Iya jelas. Di belakang bisa 3 orang. Dan lega. Lega Iya, banget. lega. Lega Ini banget legroom parah. gokil sih. Kalau nggak ada banget. penumpang belakang ya, bertiga. Kapasitas bagasi tadi berapa? Bagasi 746 liter. Oh gede sekali. Ya memang untuk mobil keluarga ini cocok sekali. Iya. Iya ya. Saatnya CR-V hybrid ya. Iya. Bukan turbo lagi. Hybrid. Hybrid. Dan untuk apa aja fiturnya? Ya sebenarnya sama aja kayak Zeniq Sama ya. aja Ada sih, semua iya. lengkap. Tapi seingat gue ini nggak ada blind spot monitornya. Iya, dia nggak ada blind spot monitor di kaca, tapi dia ada Honda Lane Lane Watch yang Watch. muncul Iya. di layar ya. Di Kameranya cuma lane watch doang. Iya. Iya dia nggak 360 kan? 360? seingat gua. Mundur doang kayak. Oh iya mundur Nggak, seingat doang. gue nggak 360 jadi Oh, ada 2 iya. kamera. Sama kamera-kamera ada sih, ada 4 lah jadi. Mundur doang ya? Berapa gitu. Jadi kamera 360 nggak ada nih mobil. 800 juta nggak ada 360.
Apalagi ya? Nggak auto dimming mirror dia. Oh iya, Ya, masih masih tarik. manual ya. Sama-sama sunroof lah semua. Nggak punya lampu. Sama Zenith Oh punya iya, lampu. ada. Oh, mesinnya tuh ada slot buat lampu Ada ya? HRV lama aja ada lampunya. Oh, ini AC dual zone. AC-nya dual zone. Nah, tapi dibanding Zenith, bagusan ini hybrid ya, karena lu head unitnya terintegrasi sama mobil. Iya. By the way, kita ngomongin hybrid system ya. Zenith agak kerasa kalau mesinnya nyala. Ini kerasa banget kalau mesin nyala. Getar ya? Rrrr, gitu. Itu enggak sama sekali. Jayco nggak kerasa. Gak kerasa. Lu nggak tahu mesinnya hidup kapan apa enggak. Kecuali kalau lihat layarnya baru lu bisa lihat mesinnya hidup apa enggak. Oh, ini instrumen kasarnya lebih ganteng sih dibanding Zenith ya? Iya, ini instrumen clusternya Iya. bagus. Dan ini kalau nggak salah ada temanya juga kan? Iya. Mau Mode diganti? karena ganti pun juga ganti kan? Dan masih dan banyak ini ya apa? Ada head up display dia juga. Oh, jadi merah doang sih. Iya, ada head up display. Ada head up Ada display display. juga. Apalagi ya? Ya ada lengkap sih hitungannya, cuman blind spot aja nggak ada. Iya. Oh, speakernya Bose Oh, nih. speaker ya. Speakernya Bose 12 12 biji. speaker ya. Dan suaranya bagus. Bagus Bose-nya. Ada ambient lighting di garis sini nih. Bisa Iya. diganti nggak? Kayaknya enggak cuma putih doang. Ada subwoofernya coy. Ada subwoofernya, Belakang. ada surround speakernya, pokoknya 12 speaker Iya totalnya. nih, di sini nih di Bagus. pilar terakhirnya ada. Mantep. Gokil sih, tapi yang paling gua ngelihat bagus sih mobil ini materialnya bagus. Kayak dashboard tuh lo lihat. Oh ya. Kayak solid kan semuanya, Iya. soft touch-nya kayak bagus gitu loh. Tapi bawa plastik. Oh, ini plastik. Sini juga nggak soft touch. Oh, ini goyang. Iya, tapi nggak tahu gua ngeliat build quality-nya bagus. Bagus Iya. ya. Piano black-nya bagus. Ini ada colokan USB juga. Apalagi di sini. Apa? Metal finish-nya di sini tuh. Iya, itu cakep Cakep. sih. Sama yang itu Sporty kisi-kisi juga. AC-nya udah Iya. kayak joysticknya DJI di drone ya. Wireless charging ada, tapi ini kayaknya nggak yang fast charging ya. Nggak. Oh, Zenith juga punya wireless charging, tapi Iya. ada di bagian armrest di dalam. Drive mode ada 3, sport, normal, eco, ada hill descent control. Descent control. Mobil gua SUV banget. Jadi pas turunan dia ngelosor ya. Iya. Electric parking brake, auto hold. Apalagi ya tombol-tombol yang di sini. Ini auto Pedal shift ada, itu juga ada pedal shiftnya ya. Zenith. Iya. Tapi Yang fungsi Q. pedal shiftnya bukan buat pindah gigi kan? Enggak pindah gigi. Pindah gigi juga. Heeh. Karena dia kan jatuh masih CVT. Oke. Terus ini untuk kaca ternyata dia nggak all auto ya. Zenith all auto sampai belakang. Oh iya ya. Oh iya. Lo bagian depan doang ya? Coba sebelah kiri. Iya enggak. Oh enggak, bagian depan driver Driver doang. only autonya. Iya berasa ya pas transisi Iya dari Dari EV listrik ke bensin. kayak muter gitu. Nah, soal akomodasinya, Nah ini akomodasi. untuk legroom udah pasti Zenith iyalah, lebih gede gede banget. ya. Dan gimana untuk bagasinya? Tadi gue udah ngitung 634. Oh, Gede hitungannya gede. gede. Cukup lah. Heeh. Ada nggak sih ya CR-V yang 7 seater? Ada yang RS turbo. yang turbo. Nah ini kan dia ada, Baterainya. iya ada baterainya, ada mekanisme elektriknya. Jadi nggak ada jok. Iya. Nah makanya akomodasinya juga gede hitungannya kalau nggak ada jok baris ketiga. Udah di Tuh. kepala 6. Mobil terakhir, Jayco J7. Yes, Ya. yang fiturnya sebenarnya berlimpah banget ya. Iya. Yang pertama gue lihat ini cuy, Apa? bisa ngatur jok lewat sini. Oh Iya. iya. Elektriknya dia 10-way, 10 CR-V Iya, aja nggak suara. bisa ya. Ya elektrisitas 10 10 ways ya, dan juga bisa diatur dari layar ke vehicle center ke vehicle comfort. Nah, Oh. bisa kita set di layar juga. Ada itu juga ya, memorinya juga ya. Ya, ada memory seat juga sama dengan CR-V ya. CR-V ada memory seat juga. Iya. Plus ini dia ada heated and ventilated seats-nya. Yes, ini Oh, ada nggak ada. ventilated seats dan heated seats juga. Jadi kalau misalnya kedinginan bisa dipanasin, kepanasan tinggal dinginin. Gak akan keringetan. Head up display juga Head ada up display ya. juga ada, dan ini lengkap menunjukkan ADAS-nya, speed-nya, map-nya pun GPS segala macam bisa ditunjukin di situ. Nih, tuh. Mana ya? ADAS navigation. Oh. Habis itu ambient lighting ada juga. Dan Bisa seperti diatur. biasa pasti bisa ngikutin lagu kan? Iya, mobil Cina pasti bisa ngikutin lagu. Emang mungkin keunikannya di situ kali ya. Iya. Sekarang kita ngomongin ADAS-nya. ADAS-nya ini yang super duper Sebenarnya lengkap. kalau untuk lane keeping assist, selain adaptive cruise, blind spot ini udah ada. Tapi Iya. yang membedakan
Ini kayak ada safety exit assist. Iya. Jadi pas lu buka pintu ngasih tahu. Ini ada lampunya tuh di samping situ Iya. tuh. Nyala kuning-kuning. Oh di sini ada di sini ya? Iya, 3 garis ini. Nyala, Oke. Vehicle departure warning ada speed limit assist ya kalau mau pasang, overspeed warning, intelligent speed control assist, intelligent avoidance assist. Jadi kalau misalnya kita pindah jalur, contoh ada mobil ya, Di samping dia nggak mau ya? dia akan ngebalikin kita. Oh. Jadi itu bekerja sama sama blind spot monitornya. Iya. Forward Ada collision kendaraan warning sama mobil. udah lengkap. Automatic emergency braking assist kalau mobil depan ngerem tiba-tiba kita nggak ngeh, dia akan ngerem. Iya. Mundur juga. Lane departure warning, ada yang sound vibration atau mau dua-duanya. Sensitivity bisa di set. Lane departure prevention, ini juga bisa. Kalau Lawan. misalnya kita mau pindah aja, apa nggak sengaja kita pindah jalur, dia akan Dia balik. udah ini ya. Pasti orang balik. Ada lagi nih yang emergency lane keeping assist yang tadi gue sebut tuh. Misalnya lu keluar ada mobil itu ya di samping ya. Iya, dia benar-benar akan ngedor. Kan sempet tuh ada kemarin rame di sosmed. Ada mobil mau pindah jalur, tiba-tiba ada mobil motong kayak gini, langsung lempar balik. Oh. Iya, yang tidak terlihat apalagi ya. Sama mobil ini juga ada driver monitornya. Jadi kalau kondisi Yes. ngantuk, muap-muap, kita nggak fokus akan ngingetin lagi. Meleng juga bisa di Tuh, ada driver monitoring system alarm. Apalagi ya? Ya kalau untuk ADAS dari ketiga mobil ini untuk bantuan pengemudi ataupun untuk safety-nya ya, ini paling banyak. Ini juga ada V2L, jadi kita bisa ngecas selayaknya mobil listrik. Kita lagi camping mau butuh listrik atau ngecas sesuatu yang di luar, 3.300 ya watt kita ya. bisa ngecolok mobil colok dari mobil ini gitu. V2L. Berapa lama bisa pakai? Ah, Mesinnya ada settingannya kan di situ kan? di sini tapi enggak. Itu vehicle setting deh biasanya. Gimana jadi biasanya? Oh. Tapi nggak ada. atau di mirror ya. Nah, ya. Ya kan ada. Auto dimming mirror ada, blind spot juga ada. Ini apa? Video lagi. Ada ini ya DVR sendiri. Kamera. Ada dashcam-nya sendiri. Hah? Iya, itu. Oh, dia built-in gitu. Built-in dashcam. Luar dalam, depan belakang. Depan aja. Tuh. Oh iya. Dan dia bisa ngerekam suara, dia bisa ambil foto juga, dan ini memorinya nih tuh. Oh, lumayan. Lengkap. Terus nanti kalau kita mau download gimana caranya? Klik videonya satu. Gak usah beli dashcam ya? Nggak usah beli dashcam. Nah, downloadnya kayaknya lewat aplikasi deh. Oh, aplikasi dari HP. Oh iya, dia punya aplikasi ya. Dan di sini bisa kelihatan tuh kapan kita gas, kapan kita ngerem, lampunya mana Kondisinya nyala, apa. sen lagi ngesen apa enggak. Jadi kita ketahuan nih bukti. Contoh orang nabrak dari belakang, dia bilang mas ngerem nih, gitu kan? Orang kita diam gitu. Kita nggak ngerem gitu. Dan ketahuan juga kan kilometernya berapa gitu. Iya, Iya. lagi lari kecepatannya berapa, semua Iya, ketahuan. iya, iya. Dan ini bisa kita looping selayaknya dashcam bisa kita loop mau berapa menit kita set loopingnya. Mantep loh. Speaker, ini juga pakai Sony ya. Ya speaker Sony dan suaranya lumayan enak ya. Wireless chargernya fast charging ya, Yes, 50 watt wireless ya. chargingnya di sebelah kiri dan ini fast charging 50 watt ya. Salah. Masih ada tombol fisik di tengah sini, ada ini buat AC auto. Mode berkendara ada 3, ada normal, eco, sama sport. Sama untuk door lock di sini ada tombol EV dan HEV ya. Jadi kita bisa milih kita mau full EV mode atau hybrid mode. Nah, kalau misalnya baterainya di atas 180%, dia pasti otomatis masuk ke EV mode. Kamera 540 juga ada ya di sini. Karena Kita dia bisa bening 3D. kan. Iya, dan dia Nanti kalau jalan dia bisa jadi bening bawahnya itu Bawahnya transparan. tuh. Oh, itu mana berapa? 540, 540 tuh ya. 40. Iya. 360 tambah 180 itu. Iya, karena atas dan bawah, Iya. ya kan? Ini dia kita bisa ngeset force. Jadi kalau bisa menggunakan bensin untuk ngisi baterai sampai 80% gitu. Oh. Oke. Sekarang di baris kedua ada power outlet di sini. USB Type C sama Type A. Ini tadi yang buat ngatur-ngatur. Ini Kak jendela all auto ya. Untuk Yes. semuanya. Ya, mobil China rata-rata semuanya all auto. Iya, terus apa namanya? Ada cup holder di sini, armrest. Jadi ke semua mobil ini ada armrest ya. Ya. Dan bagaimana untuk akomodasi
11-12 sih sama CR-V ya? Iya, mirip-mirip Iya kan? lah. Sama CR-V, tapi kalau sama Zenik kan lebih Jauh. Lebih jauh ya. lebih gokil. Dan seberapa besar akumulasi barang? Emang nggak gede-gede banget sih, 336. Oh, 336. Iya, hitungannya kecil, tapi seenggaknya legroom masih mumpuni lah di sini. Itu emang enaknya mungkin dipakai di perkotaan, ngisi bensinnya sekali sebulan kalau katanya gitu kan. Iya benar. Saking iritnya nih, gua average fuel economy gua 45,5 km per liter. Set. Sama gua pakai 50 km terakhir. 45,5 km per liter. Itu kayak Honda Beat itu. Gokil ya. Dan itu kan pakai mobil, pakai mesin juga kan? Iya, ini campur-campuran. Tapi kalau misalkan baterainya ada di bawah 80% dan mesinnya akan ngebantu, itu rata-rata 18 sampai 20 km per liter. Oh, ya normal lah. Bukan normal, irit itu. Iya, maksudnya irit hybrid gitu Iya. ya kan. Zenik pun juga segituan harganya. Dan kalau misalkan kita, ya yang tadi gue bilang, kan pasti lebih hemat kita running on listrik kan. Betul. Untuk ngecas mobilnya. Jadi kalau kita gak mau pakai bensinnya sama sekali, kita bisa pakai EV mode terus sampai baterainya benar-benar habis di bawah 20% dan kita tinggal cas lagi di rumah. Iya. Gitu. Jadi nggak usah Jadi- pakai bensinnya sama Jadi sekali. mesin bakar ini backup aja backup ceritanya aja ya. sebenarnya. Iya. Iya sih. Backup Mantap kalau lupa gitu aja. Iya. Hari ini, per hari ini nih dari tadi pagi sampai sekarang siang ini, mesinnya belum gue hidupin. Buset. Masih pakai listrik. Nice. Range-nya nggak kurang-kurang. Tetap segitu. Oke, sampai juga di akhir video ya. Dan bagaimana kesimpulan dari video ini? Untuk Value for Money sudah pasti. Inilah. Untuk mau cari mobil keluarga yang muat banyak, hemat juga ini. Itu. Tapi Iya. harganya cukup mahal. Iya. Iya, 600. Dan Saya nggak kalau tahu mau gitu cari tahu. yang lebih ini sophisticated sporty lah, sophisticated gitu. lah ini, Iya. lebih gaya. nggak mikirin harga. Iya. Lebih Iya yang sih. gaya terus gengsi kan gengsinya yang dapat ini kalau CR-V. Iya, betul. Mobil Ya, gua gengsi Honda. lah. Iya. Karena orang tahu harganya 800 juta kan, berarti Betul. wong sugih. Iya. Udah pastilah. Ya kan? Tapi ya tetap lah kalau misalnya kita parameter setiap performa, fitur, ya ini sih. Ya ini. Udah pastilah. Dari Kayaknya parameter-parameter ya. dan kayaknya emang pemerintah juga dari komparasi ini harus mulai mempertimbangkan deh. Apa ya, insentif buat hybrid dan plug-in hybrid tuh kayak Karena udah harus lagi, segera deh. memang lagi diurus kan. Iya, mudah-mudahan cepat aja kelar gitu. Dipercepat ya. Mudah-mudahan Jadi dipercepat aja. katanya ya, ini belum tentu valid juga. Katanya mobil hybrid itu akan plat biru juga dan bebas Mudah-mudahan. ganjil genap. Oh iya. Katanya. Yang bisa full EV. Gua dengar Bisa jalan full dari EV. media lain. Karena ya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan itu ngurangin emisi juga kan. Iya, benar. Bisa jalan full EV gitu. Atau enggak ya bikin aturan lah, lewat ganjil genap harus mode EV. Ya. Ya. Kalau lo di stop polisi ada suara knalpotnya, nah itu kasus. Ya kan? Tapi sih kedengeran Itu tuh apes mesin banget lagi nggak itu hidup. kalau pas apes kayak set di stop set. Masa, Ya. Kayak, aduh gimana Pak? Aduh. Pas waduh, nyala ini. nggak bisa nih, salah nih. Pas nyala ini Pak, tadi kagak. Ya, gitulah. Ya udah pokoknya dibeli nih harus sesuai kebutuhan karena kan emang ini kan 5-seater, ini 5-seater sesuai keperuntukannya juga, ini 7-seater. Pilih sesuai kebutuhannya, sesuai kemampuan. Ya. Tinggal disampaikan di kolom komentar mana yang paling Anda suka di antara ketiga mobil ini deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.